Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu sudah menonton channel YouTube saya yang berisi tentang persiapan untuk menyiapkan berkas yang berupa cetak untuk diperiksa oleh asesor yang berkaitan dengan akreditasi dengan Sispena 2.0. Bapak Ibu, untuk hari ini saya lanjutkan dengan komponen yang berikutnya, yaitu komponen manajemen sekolah dan komponen mutu guru. Silakan Bapak Ibu simak dengan sebaik-baiknya agar tidak gagal paham. Bapak Ibu, yang pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu harus menyiapkan yaitu dokumen DIA nomor 16. Ini masih komponen mutu guru Bapak Ibu, yaitu dokumentasi program sekolah atau madrasah yang terkait dengan pelaksanaan literasi membaca dan menulis. Yang kedua, dokumen publikasi ya berkaitan dengan karya literasi siswa. Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi masih berkaitan dengan komponen mutu guru. Ini yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu adalah yang pertama untuk DIA nomor 17. Ini video saat KBM atau praktik. Kemudian yang kedua, foto saat KBM atau praktek. Yang ketiga adalah dokumen supervisi akademik Tendik, PKG dan PK Tendik. Dan DIA nomor 18 masih terkait dengan komponen mutu guru. Yang pertama adalah RPP, yaitu tentang penggunaan sarana dan prasarana sebagai salah satu bagian dari kegiatan KBM. Dan yang nomor 2 adalah daftar inventaris yang digunakan oleh Bapak Ibu guru ketika mengajar yang berupa media atau sumber belajar. Masih terkait dengan komponen mutu guru, yang berikutnya yang harus Bapak Ibu siapkan adalah RPP ya, tentang penggunaan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar. Dan DIA nomor 20 yaitu yang pertama adalah laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi diri berdasarkan hasil penilaian siswa, teman sejawat, kepala sekolah atau madrasah, dan hasil rekaman audio, video, CCTV, laporan evaluasi dan refleksi diri. Sebagai sampel adalah laporan evaluasi diri dari 3 orang guru dengan mapel berbeda. Kemudian yang kedua masih sama dengan di atas, tapi ditambah dengan umpan balik dari siswa. Nih ya, ada umpan balik dari siswa Bapak Ibu. Dan yang nomor 3 nih masih sama dengan yang di atas. Nah, hanya laporannya itu ada laporan umpan balik dari teman jawat. Nah, teman jawat ini diambil dari 3 orang guru dengan mapel yang berbeda. Dan yang nomor 4 nih Bapak Ibu ya, yang nomor 4 dapat dicermati dokumen kegiatan diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru kepada teman sejawat yang difasilitasi oleh sekolah, misalnya daftar hadir, notulen, foto atau video. Ini Bapak Ibu ya, silakan untuk disiapkan. Ibu, mulai nomor 20 ini sudah masuk dalam komponen manajemen sekolah. Saya lanjutkan untuk nomor 21 Bapak Ibu. DIA nomor 21 yang pertama adalah dokumen kegiatan pengembangan profesi guru berupa laporan kegiatan pengembangan profesi guru, ada undangan, surat tugas, daftar hadir, kemudian materi, foto, dan laporannya. Kemudian nomor 2 yaitu dokumen kegiatan
Diseminasi atau sharing hasil pengembangan profesi guru. Ini Bapak Ibu, kemudian DIA nomor 22 masih komponen manajemen sekolah adalah RPP Bapak Ibu. Lanjutkan dengan DIA nomor 23 dan 24 nih ya. Untuk nomor 23 yang disiapkan adalah dokumen rapat penyusunan RKS atau RAPBS tentang pengembangan sekolah. Kemudian nomor 2 rencana kerja sekolah 2 periode. Kemudian nomor 3 dokumen sosialisasi visi dan misi. Nomor 4 laporan kegiatan pelaksanaan program. Kemudian nomor 5 dokumen hasil evaluasi tahunan pencapaian visi misi, tujuan dan rencana sekolah. Nomor 6 adalah dokumen rekomendasi dari hasil evaluasi. Kemudian nomor 7 adalah dokumen visi misi versi sebelumnya dan versi setelah perbaikan Bapak Ibu. Dan nomor 24 yang pertama adalah program atau rencana pelaksanaan supervisi dan SK penugasan supervisor. Kemudian nomor 2 dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS, 3 dokumen rencana kerja sekolah 4 tahun terakhir, 4 dokumen hasil supervisi 3 tahun terakhir, kemudian nomor 5 dokumen dalam bentuk jadwal pelaksanaan supervisi sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir Bapak Ibu. Ini masih dalam komponen manajemen sekolah. Bapak Ibu masih terkait dengan komponen manajemen sekolah DIA nomor 26. Yang pertama, sekolah membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah, yaitu siswa, guru, kepala sekolah, dan tendik, orang tua, dan masyarakat. Nomor 25 atau DIA nomor 25, yang pertama adalah dokumen RKS 2 periode, 2 dokumen rapat penyusunan RKS, 3 laporan kegiatan pelaksanaan program. Kemudian nomor 4 adalah laporan kegiatan pelaksanaan program atau laporan kegiatan pelaksanaan program kreatif dan inovatif berupa video, foto hasil karya guru dan siswa, serta karya ilmiah. Masih komponen manajemen sekolah nomor 28 atau DIA nomor 28. Yang pertama adalah dokumen rapat penyusunan RKS, RAPBS atau pengembangan sekolah atau madrasah. Nomor 2 laporan kegiatan penyusunan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan program sekolah atau madrasah. Kemudian yang DIA nomor 27 dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan sekolah madrasah, misalnya dokumen pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, jadwal kebersihan dan dokumentasi kegiatan. Ini Bapak Ibu yang harus disiapkan. Dan ini ya, tulisan seperti ini yang harus ditempel di filebox untuk penyusunan dokumen akreditasi. Terkait dengan manajemen sekolah untuk DIA nomor 29, ini yang pertama adalah dokumen rapat penyusunan RKS RAPBS atau pengembangan sekolah. Nomor 2 laporan kegiatan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sekolah. DIA nomor 30 yang pertama adalah panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru tendik, 2 dokumen penugasan guru atau tendik, 3 dokumen penilaian kinerja guru berupa format penilaian kinerja, 4 hasil penilaian kinerja guru, 5 dokumen penilaian kinerja tenaga pendidikan berupa format penilaian kinerja, nomor 6 hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan, 7 panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru atau tendik, 8 bukti penghargaan atau sanksi. Ini Bapak Ibu ya, yang harus dibuat atau dimasukkan dalam filebox. Dan ini adalah tulisan ya atau stiker yang harus ditempel di filebox akreditasi. Bapak Ibu masih terkait dengan manajemen sekolah DIA nomor 32. Yang pertama adalah RAPBS, 2 dokumen rapat penyusunan RKS RAPBS atau pengembangan sekolah, 3 laporan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan program sekolah, nomor 4 dokumen audit pelaksanaan anggaran atau RAPBS. Nomor 31 atau DIA nomor 31 adalah panduan SOP pengelolaan sarpras. Ini masih masuk dalam komponen manajemen sekolah. Ini stikernya seperti ini ya Bapak Ibu, agar
tim penyusun dokumen itu bisa tepat menaruh dokumennya di filebox. Lanjut ke DIA nomor 34, masih komponen manajemen sekolah. 34 ini yang perlu disiapkan adalah stiker yang bertuliskan dokumen program layanan BK dalam bidang pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lanjut atau karier ini, Bapak Ibu ya. Yang nomor 2 adalah dokumen laporan layanan BK bidang pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lanjut atau karir. DIA nomor 33 yang pertama adalah dokumen program kegiatan ekstrakurikuler, nomor 2 surat tugas pembina dan tim lomba atau kompetisi. Nomor 3 adalah bukti prestasi berupa piagam atau piala, Bapak Ibu. Ini yang harus disiapkan, dan tentunya stikernya yang bertuliskan seperti ini juga disiapkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, lanjut dengan DIA nomor 35, masih komponen manajemen sekolah. Yang pertama adalah dokumen evaluasi diri sekolah atau madrasah, nomor 2 dokumen RKA ya, dan dokumen EDS, evaluasi diri sekolah. Ini Bapak Ibu, stiker yang bertuliskan berbagai dokumen ini perlu dibuat ya Bapak Ibu, agar tim penyusun dokumen akreditasi yang bertugas mengisi filebox sesuai dengan tulisan yang ada di stiker ini tidak mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian kegiatan berbagi saya pada Bapak Ibu petugas atau panitia tim penyusun dokumen akreditasi baik sekolah madrasah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu dengan kegiatan berbagi saya ini, dan akreditasi di sekolah Bapak Ibu terlaksana dengan lancar, dan sekolah Bapak Ibu mendapatkan nilai akreditasi sesuai dengan yang diharapkan. Sertifikat akreditasi itu sangat penting Bapak Ibu, terutama untuk menentukan yaitu banyaknya siswa sekolah Bapak Ibu yang nantinya akan diikutkan program SNBP dan juga kegiatan studi lanjut yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, demikian tadi sekelumit pengalaman saya ya ketika menjadi pengelola atau sekretaris tim penyusun dokumen akreditasi yang bertugas untuk menyiapkan dokumen akreditasi baik berupa file maupun berupa cetak, kemudian mengupload file-file tersebut di Sispena, kemudian membuat filebox ya, kemudian menata dokumen-dokumen yang perlu disiapkan, menerima visitasi akreditasi yang mana asesor datang ke sekolah, juga menyerahkan foto dan video kegiatan asesor yang ada di sekolah saya untuk ditindaklanjuti menjadi bagian dari penilaian. Ini sekedar sedikit pengalaman saya ketika saya ditunjuk sebagai salah satu pengelola tim penyusun dokumen akreditasi sekolah oleh kepala sekolah saya, yaitu Ibu Dr. Endah Diahwardani MPD. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sukses menyusun dokumen akreditasi sekolah. Sekolah Bapak Ibu mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya. Silakan simak terus channel Pak Diagung Cahyo Triwibowo dari Ungaran Timur. Dan pada sesi berikutnya akan saya sampaikan tentang dokumen IPR dan IPM untuk akreditasi sekolah. Silakan simak terus Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.